Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menyampaikan terkait dengan bab 5. Bab 5 temanya adalah terkait dengan penetapan agenda dalam kebijakan publik. Jadi penetapan agenda ini perlu dilakukan untuk mendapat. Jadi di mana ada masalah untuk menentukan masalah dan solusi alternatif yang kemudian nanti agenda ini bisa jadi ada yang mendapatkan atau malah kehilangan perhatian di publik gitu ya. Jadi karena ada persaingan antar kelompok untuk menetapkan agenda mana yang akan ditetapkan dan kemudian nanti ada agenda yang akan hilang dari usulan-usulan yang muncul. Setiap kelompok harus memperjuangkan jadi agenda mana yang akan masuk ke dalam decision agenda. Jadi agenda itu adalah kumpulan masalah, pemahaman tentang penyebab, simbol, solusi, dan elemen dari masalah publik yang menjadi perhatian anggota publik dan pejabat pemerintahan. Dan agenda itu diklasifikasikan menjadi 4, ada 4 tingkatan. Ada agenda universal, yang mana agenda universal ini, agenda universal adalah agenda yang secara umum beredar di masyarakat. Kemudian nanti agenda yang ada di universal ini mengerucut menjadi sistemik agenda yang sudah disampaikan pada komite atau publik, pejabat publik. Nah, lalu nanti akan beralih menjadi institusional agenda yang sudah dibahas dalam komite. Dan dari berbagai agenda yang masuk dalam institusional ini akan menjadi decision agenda, yaitu agenda yang diputuskan untuk diimplementasikan baik oleh komite ataupun pemerintahannya. Nah, dalam proses masuknya suatu agenda menjadi decision agenda akan ada 2 grup yang berperan. Jadi ada grup yang akan mencoba untuk memperluas kemungkinan agenda itu masuk dalam decision agenda, tapi ada juga grup yang akan memblok agenda itu agar tidak masuk pada decision agenda. Nah, di sini jadi kelompok tadi itu terkait dengan kekuatan politik dalam pengaturan agenda, bahwa akan ada muncul 3 kekuatan dalam pengaturan agenda ini, di mana sebagai contoh misalnya A berpartisipasi dalam mempengaruhi keputusan B, walaupun B tidak menyukainya, dan ini biasanya terjadi pada rezim otoriter atau totaliter. Atau yang B, A mencegah isu atau kepentingan B masuk ke dalam agenda atau kebijakan, bahkan ketika B sangat ingin isu tersebut diangkat. Biasanya terjadi pada pemerintahan environmentalis. Kemudian yang berikutnya ada kekuasaan besar yang merugikan kelompok tertentu untuk tetap diam. Biasanya pada kondisi buruh gitu ya, keburuh yang tidak mendapatkan haknya karena ada kekuatan besar atau ancaman, akhirnya tetap memilih diam. Kemudian jadi dalam hal terkait dengan untuk melawan adanya kekuatan politik tadi, ada 2 cara yang perlu dilakukan untuk mendapatkan perhatian publik. Yang pertama bisa melalui go public dengan mencerminkan masalah-masalah itu dalam simbol dan gambar untuk bisa mendapatkan perhatian media. Atau yang kedua, kelompok yang kalah atau agendanya terhilangkan bisa mengajukan banding ke tingkat pengambil keputusan yang lebih tinggi. Namun perlu diperhatikan ada istilah monopoli kebijakan, di mana kelompok dalam mempertahankan kendali atas definisi masalah dan cara masalahnya tersebut ditekan oleh aktor dominan dalam pembuat kebijakan. Nah, untuk mengatasi kurangnya kekuatan untuk akses terhadap kebijakan itu bisa dilakukan yang pertama penggabungan 2 atau lebih dari aliran politik, masalah atau kebijakan. Jadi berbagai kelompok itu menggabungkan aliran politiknya atau definisi masalahnya atau kebijakannya. Atau yang kedua, mengubah persepsi dari masalah tersebut. Jadi diubah mungkin menyesuaikan kebutuhan zaman dan lain sebagainya. Atau yang ketiga adalah
perubahan aliran kebijakan dapat mempengaruhi terbukanya jendela peluang. Jadi ada perubahan dalam aliran kebijakannya. Dan dibutuhkan tindakan kelompok untuk mendesak perubahan. Perlu upaya seperti tadi di penggabungan atau perubahan indikator atau menciptakan perhatian yang cepat dan cepat dan besar gitu. Kemudian penggabungan kekuatan dari kelompok. Dalam penggabungan kelompok ini perlu diatur strategi. Yang pertama kaitannya dengan koalisi advokasi. Jadi kelompok-kelompok itu berkumpul untuk membahas tentang isu dan masalah tertentu. Dan ini biasanya mempunyai keyakinan yang sama terkait dengan definisi dari masalah. Kemudian perlu diperhatikan di mana seharusnya kelompok itu berusaha untuk mempengaruhi kebijakan. Jadi dalam penggabungannya harus diperhatikan juga bahwa kelompok tersebut memang sama-sama berusaha untuk mempengaruhi kebijakan. Yang berikutnya alokasi. Jadi dalam hal strategi untuk perubahan ini diperhatikan kemungkinan besar untuk memperoleh masalah itu didengar oleh pembuat kebijakan. Jadi bisa jadi melalui pendekatan kelembagaan, baik eksekutif, legislatif, atau yudikatif, atau bisa vertikal. Jadi kalau di contohnya itu di negara Amerika bisa melalui lokal, kemudian negara bagian, lalu ke pemerintah federal. Kalau di Indonesia mungkin kabupaten kota, provinsi, lalu pusat. Kemudian strategi untuk perubahannya adalah dilakukan dengan audiensi ke lembaga atau komite tadi, atau jika tidak bisa maka mengajukan banding ke pejabat yang lebih tinggi. Selain itu juga yang ketiga adalah memperluas ruang lingkup dari konflik atau masalah itu sehingga diliput oleh media. Jadi memperluas isu dari masalah itu. Dan mengangkat isu perubahan itu sebenarnya tidak selalu bertentangan dengan elit politik yang sedang berkuasa. Jadi ada juga ternyata elit politiknya itu yang menginginkan perubahan sehingga memobilisasi publik untuk mendapat dukungan sehingga isu atau masalah tersebut masuk ke dalam agenda di komite tersebut. Lalu membangun sosial dalam menerjemahkan masalah-masalahnya. Jadi kalau ini agak ini dengan terjemahan, jadi intinya adalah bagaimana membangun masalah dan isu itu di masyarakat. Jadi ada caranya, yaitu terkait dengan saya masuk langsung ke slide berikutnya. Jadi dua hal yang didefinisikan itu adalah kondisi dan masalah. Jadi kalau kondisi adalah hal-hal yang mengganggu pada saat itu, tetapi tidak dapat dilakukan oleh orang dan pemerintah untuk proses kejadian itu. Tapi ketika berkembang itu akan menjadi masalah seiring waktu dan ditemukan atau dikembangkan cara untuk mengatasi kondisi itu. Jadi ketika terjadi pandemi, pandemi itu tidak bisa dihentikan dan tidak ada yang bisa dilakukan terkait dengan pemberhentian pandeminya. Tetapi ada upaya untuk penemuan vaksin. Nah, ketika vaksin ditemukan, maka vaksin itu COVID itu vaksin pada kasus COVID itu menjadi masalah yang efektif dalam dilakukannya. Artinya kondisi itu berubah menjadi masalah yang kemudian ditemukan solusi efektifnya. Nah, dalam menceritakan atau mendefinisikan masalah, maka digunakan simbol. Jadi ada beberapa simbol ini digunakan dalam advokasi kebijakan. Jadi diperlukan adanya kemampuan untuk menceritakan kisah yang baik oleh kelompok sehingga masalah dan isu yang diajukan itu didengarkan. Nah, simbol ini diterjemahkan oleh Stone itu segala sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain. Jadi bagaimana satu masalah dan isu itu digambarkan. Jadi ada 4 elemen simbol yang disampaikan oleh Deborah. Bisa digunakan dengan naratif story, jadi cerita terkait dengan masalah itu.
atau bisa menggunakan sinekdok. Jadi ada kiasan-kiasan yang di mana bagian yang digunakan untuk mewakili keseluruhan. Misalnya kayak buruh di satu daerah diterjemahkan untuk secara keseluruhan misalnya. Kemudian ada juga cara penceritaannya dengan metafor. Jadi kemiripan antara dua hal dan menyiratkan cerita yang lebih besar. Jadi pada kasus atau masalah yang mau diangkat itu pernah terjadi dan kemungkinan akan memberikan dampak yang lebih besar ketika masalah yang saat ini terjadi itu tidak diangkat ke dalam agenda. Atau ambiguity, jadi kapasitas simbol untuk memiliki banyak makna. Jadi politisi menggunakan ketidakpastian ini untuk membuat kompromi dan mengklaim kemenangan untuk pihak mereka. Jadi kalau saya ini tuh ambiguity kayak simbol-simbol ketika misalnya pemilu, jadi ada beberapa hasil dari ini yang menunjukkan ternyata beda-beda hasilnya. Nah itu bisa menjadi satu ceritaan dalam mengangkat satu agenda. Tapi ada juga dengan cerita kausal, jadi sebab akibat. Jadi menceritakan satu kejadian, masalah yang kemudian digambarkan akibatnya apa dan disampaikan solusi untuk masalah tersebut. Jadi ada contoh terkait dengan causal theory ini, jika misalnya action atau tindakan yang sebabnya itu tidak terstruktur atau dia ada tujuannya, jadi konsekuensinya itu akan beragam. Nah, konsekuensinya ketika itu disengaja, maka ada mekanisme sebab akibat, kemudian ada intervensi dari agen atau aktor, kemudian ada proses dari brainwashing. Jadi orang itu jadi direncanakan gitu konsekuensinya, atau ada yang konsekuensinya tidak terencana. Jadi sebagai contoh terjadi gempa bumi dan lain sebagainya. Jadi kalau actionnya itu sebabnya itu tidak terstruktur dan konsekuensinya tidak disengaja, itu misalnya pada kondisi gempa bumi atau longsor dan ada masalah cuaca dan lain sebagainya. Kalau misalnya sebabnya itu purpose disengaja terstruktur dan konsekuensinya pada kondisi dia disengaja, maka ada beberapa kondisi, jadi ada menyebabkan bahaya dan lain sebagainya. Kemudian kalau dia tidak disengaja, bisa muncul semacam menghindari dari kondisi tersebut, atau ada intervensi yang dilakukan karena kausnya terstruktur dan konsekuensinya tidak disengaja. Mungkin nanti bisa lebih lagi terkait dengan tabel ini. Kemudian indikator, jadi ketika suatu agenda ternyata perlu ada pemfokusan gitu ya, jadi agendanya belum bisa masuk ke dalam decision agenda, maka perlu ada berbagai perubahan indikator dalam suatu masalah. Nah, jika datanya dikumpulkan, kadang ada beda-beda perubahan indikator. Yang kadang ternyata menunjukkan bahwa keadaan itu semakin memburuk karena indikatornya berbeda. Namun perlu diperhatikan ada isu mendistorsi statistik. Jadi data-datanya ternyata bukan hasil dari survei yang mungkin bisa dipercaya. Kemudian ada juga istilah untuk memfokuskan peristiwa. Jadi peristiwa yang tiba-tiba dan relatif jarang, kemudian tiba-tiba muncul di media dan publik yang terjadi dengan sangat besar, sehingga itu menjadi perhatian dalam perubahan agenda. Dalam mengukur masalah, jadi dalam analisis kebijakan penting untuk memahami bagaimana menganalisis status masalahnya untuk menjadi sebuah agenda yang itu bisa dilakukan dengan kualitatif dan kuantitatif dan dipengaruhi oleh pertanyaan yang diajukan, sehingga masalah itu bisa menjadi agenda. Nah, dua hal yang bisa ditanyakan untuk mengukur masalah itu bisa masuk ke dalam agenda adalah
apa yang ada dalam agenda. Jadi apakah isu-isu yang sudah masalah yang akan kita sampaikan ini sebenarnya sudah masuk atau tidak dalam agenda-agenda di komite. Kemudian apakah status agendanya, apakah sudah masuk ke dalam yang tadi, apakah masih di universal ataukah sudah di institusional, atau ternyata sudah ada agenda yang diputuskan dari setiap masalah yang akan dianalisis. Jadi kesimpulannya, dalam pengaturan agenda adalah cara yang sangat bermanfaat untuk mulai bagaimana kelompok atau kekuasaan dan agenda itu berinteraksi untuk menetapkan batas-batas debat kebijakan politik. Dan penetapan agenda itu tidak serta-merta terjadi gitu. Jadi harus melibatkan berbagai unsur. Jadi isunya sendiri, jadi masalahnya itu sendiri, kemudian aktor yang terlibat, lalu hubungan institusionalnya seperti apa di dalam baik itu tadi komite eksekutif, yudikatif, dan legislatif, atau juga faktor sosialnya dan politik acak yang terjadi di kondisi di wilayah tersebut. Dan teori ini bisa digunakan untuk memungkinkan peneliti memahami mengapa dan dalam situasi apa perubahan kebijakan mungkin terjadi. Jadi dalam satu kondisi kenapa terjadi ada perubahan kebijakan mungkin bisa dianalisis dengan memahami tadi bagaimana proses penetapan agenda. Demikian dari saya.